Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Power Breakfast. Kali ini informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi yang memastikan sistem online single submission atau OSS ini akan mempermudah proses perizinan investasi di Indonesia. Ya betul, selain proses perizinan, realisasi investasi pun akan mendapat monitoring intensif dengan implementasi Undang-Undang Omnibus Law yang memberi kepastian hukum dalam iklim investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis realisasi investasi nasional akan membaik. Optimisme tersebut lahir dari regulasi yang ada dianggap akan mendorong investasi tumbuh. Undang-Undang Omnibus Law misalnya disebut-sebut mampu menarik minat investor karena memberi kemudahan investasi dari sisi aturan dan jaminan ketersediaan tenaga kerja yang terkualifikasi. Selain itu, Menko Perekonomian ini juga memastikan proses perizinan investasi akan menggunakan online single submission atau OSS, sehingga memangkas rantai panjang perizinan yang selama ini terjadi. Komitmen pemerintah untuk mempermudah investasi akan diwujudkan dengan mengolah investasi sampai dengan realisasi di daerah. In line with the President commitment to create a better investment climate, Indonesia has embarked on structural reform agenda by amending and streamlining over 76 laws into one omnibus law, namely the law on job creation last year. The law, deliberately less than a year, introduced provision to simplify the business licensing procedures. Pemerintah berharap dengan Undang-Undang Omnibus Law masalah-masalah investasi bisa diatasi, sehingga Indonesia menjadi tuan investasi bagi para investor. Dengan demikian diharapkan lapangan pekerjaan bisa terbuka dan angka pengangguran bisa diturunkan. Dari Jakarta, Rizka Ayu untuk IDX Channel. Chat sama Wiki nanti gimana queue-nya? Jadi harapan yang luar biasa terkait dengan online single submission ya. Ini karena memang selama ini permasalahan terkait dengan perizinan investasi, birokrasi berlapis dan lain sebagainya itu menjadi isu utama. Salah satu penghambat realisasi investasi asing. Kalau investor asing ditanyain, kenapa sih kok kamu nggak realisasiin investasi di Indonesia? Perizinannya Males ribet gitu ya. Izinannya ada OSS tumpang tindih gitu ya. Benar. Oke, dan juga sebenarnya saya mendukung penuh ini ketika pemerintah ingin menerapkan OSS tadi, Wiki, karena sebenarnya salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di tahun 2022 adalah dengan realisasi investasinya juga harus tinggi gitu ya. Dan Betul. kalau misalnya perizinannya udah dipermudah, artinya kita berharap ke depannya semakin banyak para investor yang akan berinvestasi di dalam negeri. Baik itu investor dari luar negeri atau investor asing maupun investor domestik. Nah,